Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, pada pagi hari ini senang bertemu dengan kalian. Oke, hari ini tahu nggak kita mau belajar materi apa? Oke, hari ini kita belajar tentang tabel. What's the meaning of tabel? Apa itu tabel? Kita akan belajar tabel dan tabel border. Hal pertama yang akan Ibu sampaikan itu tabel. Ada yang sempat tahu nggak tabel itu apa? Tabel atau dalam bahasa Inggris tabel itu table ya. Bukan berarti tabel itu meja. It's not same dengan meja. Ya, tabel di sini itu tabel di mana tabel yang biasa kita gunakan untuk menampilkan informasi berupa baris dan kolom. Sedikit disinggung ya, baris dan kolom. Mungkin ada dari sebagian dari kalian yang pernah belajar membuat tabel manual, mungkin menggambar dengan apa sih, pensil, pulpen, spidol. Mungkin ada yang pernah mencoba? Belum. Oh ya udah, Ibu akan jelaskan sedikit ya. Ya, tabel di sini kan sudah Ibu bilang tadi, tabel itu terbagi menjadi beberapa baris-baris di sini. Ya, silahkan masuk. Kenapa terlambat? Ya, tabel di sini kembali ke materi ya anak-anak. Tabel ini dibagi menjadi baris-baris dan baris-baris di sini terbagi oleh ke dalam sel-sel. Nah, sel-sel ini, sel-sel yang tadi ada yang tahu nggak sel ini apa? Sel itu ya sel, kalau misalnya kalian pernah belajar Microsoft Excel, ketika kalian menyorot satu kolom, di mana ini kolom yang aktif, ya inilah sel. Seperti itu. Sel ini dibuat apa sih? Akan membentuk kolom. Jadi sel-sel yang di sini itu akan membentuk kolom. Seperti itu. Nah, mungkin kita butuh aplikasi secara langsungnya ya, supaya kalian terbayang gimana sih maksudnya baris dan kolom membentuk tabel di sini. Ya, Ibu akan coba jelaskan ya. Ya. Nah, sudah ini. Ya, oke. Di sini ada apa ya? Tag-tag yang Ibu buat. Mungkin kalian belum mengerti kenapa sih si Ibu buat yang kayak gini. Nah, di sinilah Ibu mau menjelaskan. Di sini bisa dilihat kan poin pertamanya ada tag tabel, dan ini tuh agak sedikit menjorok ke tag tabelnya. Ada TR ditutup dengan garis miring TR. Kemudian ada TD ditutup dengan garis miring TD. Kenapa sih Bu harus seperti ini? Ya, untuk membuat tabel kalian memang harus membuat teks seperti ini, karena ini tuh seperti apa sih yang Ibu tuliskan di sini tuh merupakan teks dasar dari pembuatan tabel itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat dulu, fokus ke sini. Diawali selalu oleh teks tabel dan diakhiri selalu dengan garis miring tabel. Itu menandakan kita akan membuat sebuah tabel. Kemudian dimulai dengan kurung buka TR. Tadi kan Ibu sudah sempat menjelaskan. TR itu adalah untuk membuat baris. Ya, bisa dilihat di sini ya, ini lebih jelas. Ini sebagai tag pembuka dan penutup tabel. Di sini TR dari TR untuk membuat baris, sedangkan di sini untuk membuat sel atau kolom. Nah, kalian sudah ada yang tahu belum? TR itu apa sih? Kenapa sih kita tidak buat baris? Kurung buka baris, kurung buka kolom. Ada yang tahu nggak? Nah, ini tuh merupakan validasi atau ketentuan syarat standar yang dikeluarkan oleh metrisi. Bisa dibuka nanti di internet ya. Apa itu metrisi? Nah, TR ini itu sebenarnya adalah singkatan dari tabel row, dan TD adalah singkatan dari tabel data. Nah, kalian tahu
jangan dulu ditutup karena dalam baris itu ada kolom. Jadi ada baris yang membuat kolom-kolom tadi ya. Kolom-kolom tadi itu akan membentuk suatu sel-sel ini akan membentuk suatu kolom seperti itu. Ini tabel row, ini tabel data. TD itu tabel data di mana kita dapat menginputkan data-data yang pada akhirnya akan terlihat seperti data-data yang tersusun dalam satu tabel. Seperti itu anak-anak, coba dipahami dulu. Ada yang ditanyakan mungkin sampai sini? Dari mulai tag awal tabel, TR, TD-nya seperti apa? Mungkin cukup terbayang ya untuk unsur pembentuk tabel sendiri. Kalian mungkin akan lebih terbayang lagi dengan gimana sih pemakaiannya secara langsung. Nah, ibu kasih contoh di sini. Nah, di sini ada beberapa tag-tag yang harus kalian mulai kenal ya untuk pembuatan tabel. Di sini seperti biasa dimulai dengan tabel border. Nah, ini materi yang akan ibu bahas selanjutnya, tapi kalian abaikan dulu saja untuk tabel border. Dimulai dengan TR. TR-nya itu ada berapa? Bisa dilihat ada berapa? 1. Ada berapa ini? 1, 2. Ada 2. Berarti ada 2 TR, berarti menandakan ada 2 baris. Ya, bisa dilihat ya, ini baris pertama, ini baris kedua. Di sini di yang pertama ini ada TR dengan baris 1 kolom 1 di TD. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2. Nah, itu banyak TD ya. Nah, itu selalu berpasangan. Ingat ya. Ini yang paling penting ya di antara semuanya. Kalau kalian ingin membuat kolom, kalian harus selalu menginputkan pasangannya. Ibarat kalian hidup tanpa pasangan bagaikan taman tak berbunga. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat tag TD, tabel data, di mana kita ingin menginputkan sebuah data, kalian harus menginputkan pasangannya. Lalu kemudian kalau sudah selesai, baru ditutup oleh tag TR pasangan TR itu sendiri. Tabel juga punya pasangannya. Jadi jangan mengganggu pasangan orang lain. Setiap orang punya pasangannya masing-masing. Seperti itu. Nah, ini materi dari tabel. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Hadian tidak ada yang ditanyakan? Oke. Kita masuk ke sesi materi terakhir ya. Sebelum ibu menjelaskan di papan tulis seperti ini, ibu mau ngasih pemahaman kepada kalian. Kalian ini lihat seperti apa? Ini apa? Tipis. Ini tabel dengan ketebalannya? Ini tipis. Kalian bisa membuktikan kalau ibu kasih yang tebal. Ini apa? Ini tabel. Tabel ada tampilan tabel. Tabel dengan ada isinya ya. Ya. Sekarang ibu perlihatkan dengan yang satu lagi. Ini apa? Tabel juga. Perbedaannya apa dengan yang tadi? Itu kertasnya bagus. Bukan sayang. Yang ini kertasnya, yang ini tampilan tabel yang ini tebal. Kalau yang ini tipis. Kalian lebih cenderung nyaman melihat tampilan tabel yang mana? Yang sebelah kanan ibu atau kiri ibu? Kiri, karena terlihat ketegasannya ya. Nah, inilah yang akan kita bahas di sini. Ketebalan tabel atau bisa kita sebut border. Sudah pernah kalian kenali sebelumnya apa itu border? Enggak. Border itu ketebalan garis. Border itu ketebalan garis. Jadi di sini kalian bisa menggunakan border untuk ketebalan garis yang kalian akan buat pada tabel yang kalian buat. Jadi border di sini kalau diibaratkan spidol, pulpen atau pena, yaitulah ketebalannya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, menandakan ketegasan baris atau ketebalan barisnya. Nah, ini punya contoh ya di sini. Silakan dilihat ke depan. Ya. Di sini ibu punya contoh tampilan tabel di mana tadi yang kita sudah pelajari sebelumnya ada satu kolom, ada satu baris
dan 3 kolom, ada 2 baris 3 kolom, dan tabel tanpa border. Nah, di sini menarik ya, mulai menarik ya, tabel tanpa border. Sedangkan tadi Ibu menjelaskan tentang border dalam tabel. Kita juga bisa menduplikasi atau membuat sedikit gaya tabel itu tidak hanya mempunyai border, jadi punya juga yang tidak mempunyai border seperti ini, tabel tanpa border. Nah, gimana sih Bu, kok bisa seperti itu? Nah, dilihat di sini, Ibu sudah menginputkan beberapa tag di sini. Ya, di sini ada tabel border 0. Nah, berarti bordernya hilang kan? Ya, di sini. Ini tidak ada bordernya, seperti melayang ya. Padahal ini tuh ada loh bordernya. Tapi seakan ini tidak memiliki border. Bandingkan dengan yang di atas. Border 3. Coba Ibu ganti bordernya tidak 3 tapi 8. Kita ekstrimkan ya. Coba kita reload. Ya, terlihat ya jadi tebal ya? Iya. Jadi bisa terlihat ya. Border itu tadi apa? Bisa diulang tadi? Hadiah tadi border itu untuk apa? Ketebalan garis, Bu. Ketebalan garis pada Tabel. iya, pada tabel. Oke. Jangan lupa sisipkan tag border di sini itu pada tag tabel pembuka awal tabelnya ya di sini. Terserah kalian sesuai kebutuhan kalian mau 0 itu berarti non border, mau 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai kebutuhan kalian. Sampai sini mungkin sebelum Ibu berlanjut ke evaluasi ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, Ibu kira kalian sudah cukup paham ya dengan materi yang Ibu sampaikan, karena ini baru awal. Nanti kalian akan disuguhi berbagai materi lainnya dari tabel. Kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Ya, Ibu punya tampilan di depan untuk 2 orang. Silahkan maju 2 orang. Paujan, tolong maju kerjakan soal nomor 1. Ya, satu lagi silahkan kepada Hadian maju untuk mengerjakan soal yang nomor 2. Ini nomor 1 ya, ini nomor 1. Yang ini nomor 1, yang ini nomor 2. Ya, yang ini. Nih spidolnya ada 1 lagi. Silakan Hadian. Iya, Bu. Yang ini spidolnya, yang ini. Nih, silakan. Kerjakan yang ini. Iya, kenapa tampilannya bisa seperti itu? Ini 2 tampilan yang berbeda ya dalam 2 browser. Bu, saya boleh ngebantuin Ojen nggak, Bu? Ngebantuin apa, Saudara Fahrul? Gua ngebantuin aja. Jen. Oh iya, ada lagi yang mau membantu temannya ke depan barangkali. Untuk lebih menarik, Ibu punya contoh soal yang lain ya. Iya. Terima kasih Pak Kru sudah membantu Faujan. Bagaimana? Faujan ada kesulitan? Iya, coba lihat di sini, ini menarik ya. Kira-kira menurut pendapat kalian hasil jawaban teman-teman kalian ini benar atau salah? Benar. Yakin benar? Berarti kalian di sini kurang detail sedikit ya. Di sini kan Ibu ada 2 macam tampilan. Lihat di sini. Tampilan pertama di sini ketebalan garisnya tegas. Tadi Ibu sempat menjelaskan jika ketebalan garisnya tegas, maka bordernya
memiliki nilai. Ini nilainya apa ini? Nol. Berarti ini kurang tepat ya? Itu mah yang kedua, Bu. Oh, salah. Berarti Ibu yang salah. Oh, berarti ini tampilan untuk yang pertama. Yang ini tampilan untuk yang kedua. Coba kita cek. Punya berapa kolom ini? 1, 2, 3. Betul? Betul. Ada satu baris ya? Iya, betul. Aduh, kelilipan soalnya ini yang ngerjainnya ganteng. Coba yang kedua. Yang kedua gimana ini yang kedua? Betul. Tabel border 0 ada berapa TR ini? 1, 2, 3. Iya, benar. Berarti kalian sudah memperhatikan ya standar untuk membuat tabel itu seperti apa. Ibu bangga dan kalian tepuk tangan dong. Ya, mungkin materi tabel sama border cukup sampai di sini. Ibu berterima kasih kalian sudah mengapresiasi dengan baik. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Ya, ini cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepi sekali, heran melihat saya. Ya, saya di sini sebagai guru pengganti ya. Kemarin kalian belajar sama Ibu Dian. Kebetulan Ibu Diannya sekarang tidak bisa hadir karena beliau sedang sakit, katanya panuan ya. Ya, sekarang kita belajar sama saya. Oke, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya, sekarang minggu lalu udah sampai mana materinya? TR sama TD ya, border gitu ya. Nah, tapi sekarang kita tinggal lanjut aja ya. Ini materinya masih pembahasannya tentang table ya, table. Jadi nanti Bapak di sini akan menjelaskan tentang apa gunanya dari TH, tag TH dan tag caption. Kita akan membahas dua ini karena minggu lalu kalian sudah belajar tentang tag TR dan TD. Ya. Nah, sekarang kita belajar tentang tag TH dan tag caption. Untuk apa sih Pak tag TH dan tag caption itu? Tag TH ini berguna atau berfungsi untuk header. Jadi TH ini table header. Jadi table header itu seperti apa? Table header itu seperti ini. Contoh, kita akan membuat tabel daftar kelas misalkan. Daftar kelas. Nah, misalkan di sini ada nomor, ada nama, ada kelas. Nah, table header ini, TH ini, itu di sini. Jadi ibaratnya kayak header atau judul dari atasnya itu apa gitu. Yang ini biasanya header yang di atas ini ketebalannya berbeda dengan kolom atau isi sel yang ada di bawahnya seperti itu. Terus Pak, kalau caption itu buat apa? Nah, kalau misalkan caption itu yang ini, daftar kelas, ibaratnya judul dari table ini gitu. Kita buat langsung aja ya. Bapak udah buatkan ininya untuk kalian. Nih, bisa dilihat di papan tulisnya atau di infocusnya. Di paling atas itu kalian udah belajar ya, HTML, head judulnya itu ini table, terus body isinya. Nah, table border sama dengan 1. Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang table kan? Kalau misalkan table border sama dengan 1 itu artinya apa? Apa? Ketebalannya 1. Kalau misalkan 0 berarti tablenya gimana? Nggak ada bordernya. Nah, di sini Bapak tulis caption di bawah table ya. Jadi caption itu masuk ke dalam tabelnya. Caption daftar nama, terus TR, TH, TR, TH. Nah, yang ini TH, yang ini TD. Bedanya apa sih, Pak? Nih, kita cobain ya. Nah, kita coba.
Nah, seperti ini. Di atas itu ada tulisan daftar nama. Daftar nama itu apa, Pak? Daftar nama itu ya tadi, itu caption. Nah, yang ini caption. Ini judulnya. Nah, yang ini daftar nama, ini caption ya. Ini nih daftar nama yang ini yang di atas. Terus TH itu apa, Pak? Nih, TH itu yang ini. Yang ini. Kenapa kok beda? Karena TH itu ibaratnya seperti judul dari bordernya itu sendiri. Judul dari tabelnya itu sendiri. Beda kan ketebalannya antara yang tuh, kita bisa lihat ketebalannya beda antara TH dan TD. Coba sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, bisa dilihat lagi ya. Jadi bedanya TH sama TD itu apa? Nah, kalau misalkan TH di sini ada nomor, nama, kelas. Kalau TD ini ada 1, terus ada AJI, ada B, ini segala macam. Nah, yang 1 AJI B ini mewakili dari TH yang di atas. Nah, TH ini tuh kan tadi judulnya. Nah, dari judul yang ini, TD yang ini 1 ini mewakili nomor. Yang ini 2 juga mewakili dari nomor. Namanya ini AJI sama mumpung. Kelasnya B dan C. Bedanya apa, Pak, antara TD dan TH? Bedanya kalau misalkan TH itu tuh yang paling atas. Jadi kita lihat di sini, nih, ini TH, ini TH, ini TD. Nah, yang ini tuh semuanya ini TD, ini, yang ini TH. Kenapa yang ini dinamain TH, Pak? Nih, kalau misalkan TH dan TD bedanya, kalau misalkan menurut Bapak, TH itu ini judulnya ya, judul dari atasnya gitu, headernya. Terus bedanya apa, Pak? Bedanya itu ini lebih tebal tulisannya. Kita buktikan ya. Sekali lagi kita buktikan sekali lagi. Ini kita lihat. Nah, Pak, kok sama aja, Pak? Ya, bentar. Coba kita ganti yang TD-nya jadi TH ya. Ini juga kita ganti jadi TH yang B-nya. Berubah nggak? Pak, kok error? Ya, sebentar. Cobain ya. Nah, kelihatan kan bedanya? Jadi ini jadi TH, ini juga jadi TH. Bedanya apa? Ini lebih tebal. Nih, bedain. Beda kan? Beda. Nah, kita ganti TH semua. Satu aja deh ya. Nah, ajinya juga jadi wah, itu kok ada itunya, Pak? Ya, salah berarti ya. Nah, ini ajinya juga jadi ikut tebal ya, karena ajinya itu jadi TH. Nah, terus sekarang udah ngerti kan bedanya TH dan TD itu apa? Udah ngerti belum? Udah. Nah, sekarang kalau misalkan ini kan tabelnya ada isinya nih. Nah, ini kan ada tulisannya AJI. Kalau dikosongin bisa nggak? Bisa dong. Lihat ya. Kita kosongin, caranya gimana? Caranya gini.
ini tinggal dikosongin aja. Nah, kosong kan? Nah, jadi seperti itu. Kok bisa? Iya bisa lah. Apa yang nggak bisa? Ya, ya. Materi kita untuk hari ini mungkin cukup. Sekarang Bapak akan memberikan soal. Siap-siap ya. Ini yang ditutup dulu. Tolong buat tabel seperti ini. Coba ada yang bisa membuat tabelnya seperti ini captionnya ya. Ini judulnya, ini headernya, terus ini isinya. Coba siapa yang mau mencoba? Ya, Gifari. Satu lagi. Tiara, coba Tiara. Oh, bukan Tiara, siapa namanya? Oh iya, Fitria. Coba maju Fitria. Saya lupa ya. Maaf. Fitria? Nggak ada spidol, Pak. Oh, kelas ini nggak punya spidol? Punya, Pak. Oh, nanti tolong bilangin Budian ya. Kalau Budiannya masuk, suruh beli spidol gitu ya. Ya, kamu di sini, silakan. Itu ada spidolnya. Iya, tadi ngambil, Pak. Udah Pak. Ya. Coba kita langsung lihat punya Gifari ya. Jangan dulu ini ya. Nama kamu siapa? Gifari Pak. Gifari. Ganteng nggak? Bisa jadi Pak. Nah, jadi bisa dilihat ya, ini tabel bordernya sampai dengan 1. Ini betul ada bordernya. Terus ini masuk ke TR. TR itu apa? Table row.
Table row itu berarti baris. Nah, ini yang baris berarti yang ini ya. Ini TR-nya yang ini, terus ini TH untuk apa? Header Pak. Header yang mana header? Yang atas Pak. Nah, bedanya header sama ini apa? Kalau header nanti tebel, kalau yang ini biasa Pak. Oh gitu. Ini biasa aja nih sama. Apa? Kalau ini sama aja kan? Ya kan cuman di ini aja Pak, kalau di beneran jadi tebel Pak. Ya bisa jadi. Ya ini betul ya seperti ini ya. Berarti ini ada TR terus ditutup lagi, ini TH-nya juga ditutup lagi, TR terus TD tutup lagi, terus captionnya saya ganteng. Caption ini judulnya, ya betul. Ya tepuk tangan untuk Givari. Fitria udah? Bentar lagi Pak. Udah? Ya, tunggu di sini. Kita cek dulu. Oke. Ini untuk apa? Itu buat judulnya. Judul yang mana? Ini kelas kosong. Mas kosong. Kalau yang ini untuk apa? Itu headernya buat kelas Pak. Iya, bedanya apa teh? Ini yang header sama yang ini? Header mah bisa lebih tebal. Bisa. Kenapa bisa lebih tebal? Kan buat ngasih keterangan ke bawahnya Pak. Oh iya. Terus yang ini kosong gimana caranya? Dikosongin aja Pak. Gak usah ditulis apa-apa. Iya. Oh iya, iya betul. 100 untuk Fitria, tepuk tangan. Ya berarti udah pada ngerti ya materi tentang dari header dan caption. Untuk materi minggu depan nanti akan ada close pen dan sebagainya. Nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya sama Ibu di sini. Lalu kan ketemu, sekarang kita ketemu lagi. Coba sekarang kita akan membahas teorinya tentang apa? Coba ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Belum kasih tahu. Boleh nanti kasih tahu aja. Oke. Sekarang kita akan membahas dua materi ya. Pertama, ada spidol lagi nggak? Terima kasih. Bisa baca nggak ini apa? Iya, bagus. Ini ada tabel. Ada yang tahu nggak header teh apa header? Kepala. Kepala bisa, bisa. Terus apa lagi? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Pernah buka Microsoft Word nggak? Pernah. Di situ ada menu tabel. Di situ ada menu header sama footer kan? Iya. Header mah di atas, kalau footer di bawah. Nah, berarti header itu bisa juga ngasih informasi tentang yang bawah-bawahnya kan, atau tentang sesuatu aja ngasih informasi kan? Nah, jadi ini ngasih informasi. Jadi misalnya kan kalau kita ada punya tabel mahasiswa nih misalnya nih ya. Aku kasih contoh. Tabel siswa. Nah ini. Di situ jelas kan? Ada nomor, NIS, nama, dan alamat. Ya. Menurut kalian header itu yang mana? Yang nomor, NIS, nama, yang ini? Iya. Wow, berarti kalian sudah baca materinya tuh. Hebat. Iya, itu header. Bisa gitu header. Kenapa disebut header? Soalnya ini memberitahukan si info-info yang di bawahnya. Jadi ini kan nomor. Si kolom ini teh isinya nomor semua. Kalau NIS, ini isinya apa semua? NIS. Nah, nama? Alamat? Iya, benar. Nah, itu teh header. Cara penulisannya kita lihat ya. Nih, ini mah kan sudah standar biasa ya, kemarin udah dijelasin.
masih spasi, cobain ya spasi. Masih tetap. Mana tuh? Coba kita, ibu punya sesuatu di otak ibu, ya. NBSP. Kalian tahu nggak apa ini dan NBSP itu koma? Emang susah ya. Dan NBSP itu koma itu kenapa harus dan itu jadi kita lihat ya di sini ibu punya contohnya. Kita karakter di HTML tuh kan spasi itu ada dan NBSP. Jadi kalau kita nulis spasi 1000 kali juga di HTML emang akan dibaca 1000 kali. Cuman nggak akan baca lah. Soalnya kalau spasi kalau kita nulis NBSP ini 1000 kali baru kita bisa baca 1000 kali. Kalau kurang dari itu dan yang lain sebagainya. Nanti kita pelajari lagi ya. Pokoknya sekarang biar ada border itu pakai dan NBSP. Kenapa sih tulisannya harus pakai dan NBSP titik koma? Kenapa coba? Kalian tahu web 3C nggak? Web 3C. Web 3C nih. Sini ada pengertiannya. Nantilah kalian cari di internet aja. Banyak kok. Kita cobain ya pakai NBSP. Pokoknya pengaturannya emang Web3C itu pokoknya organisasi yang mengatur keteraturan si website aja. Standar. Standar. Coba ya kita reload. Ada kan? Itulah fungsi NBSP itu buat spasinya. Soalnya kalau lebih kosong nanti sama HTML-nya isi apa kamu kosong. Kecuali kalau kasih spasi kan ada spasi. Ada segitu tentang yang bisa menghadapi. Sekarang ada pertanyaan nggak? Mbak. Nanya nggak? 5. Oke, nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada pertanyaan kan? Nggak. Oke. Sudah kalau itu ibu sekarang kasih evaluasi atau latihan buat mengetahui kalian itu sendiri bagaimana. Ibu punya tabel di sini. Coba kalian nanti bikin kodenya ya. Dua hari aja ya. Itu tabel jadwal. Kalian tahu nggak ini apa? Kemarin kita ngomongin ini. Ini judul di tabel itu apa? Lupa Bu. Lupa. Caption ingat nggak? Ya itu caption. Caption itu beda ya. TH yang kedua di dalamnya jadi judul buat di dalamnya. Di sini misalnya di Selasa. Nah ini kelas ya kelas A. Kita kelas B. Nah jadwalnya PTI praktek PTI. Ini olahraga. Ini mau apa? Mau apa yang di sini? Kelas B. Hah? Matematika Bu. Matematika atau di swab? Oke, di swab dulu baru matematika ya. Apa kali Bu? Ibu teh pengen si minyak itu jadi tebel. Ini juga tebel. Nah, oh ya ibu lupa ngasih tahu beda dari itu. Kalau kita ngasih TH kayak gini, si tulisannya tuh kayak contoh tuh. Sini nama itu otomatis jadi tebal dan otomatis ada di tengah posisinya. Itu karena ngasih informasi. Jadi sesuatu yang ngasih informasi isinya kayak apa? Ini video pengen jadi Senin, jadi pakai ya beda dulu kasih dulu. Coba bikin, ada yang bisa nggak? Kita, Gisari, nggak usah. Ayo sini. Come. Atau udah sekali mau ini nyobain itu pakai header kumaha tuh kalian teh maju aja salah juga nggak apa-apa nanti gue bocorin cepat bagus itu kayak ojan aku udah lari ke depan kalian teh
langsung aja dari tanggalnya Ibu ya. Boleh, Mangga. Ya, terima kasih Ojan. Mas Fauzan. Kita lihat ya di sini. Benar atau enggak? Kita coba ya. Tebel Bu. Oke. Kita cek dari awal, kita tracing. Tabel berarti bikin tabel benar kan? Nah, Nah, TR untuk barisan pertama kita lihat. Ini TDN BSP kenapa? Tadi coba kenapa? dikosongkan, empty cell. Nah, benar. Ini buat empty cell ya. Senin di TH-in, di headerin benar. Slash TR. Nah, ini slash TR ya. Ini benar nggak? TH, A benar. Sebelin buat di header. Praktik benar. OR benar. Kita coba yang di baris ketiga. Benar nggak ini? Benar. Nah, ini. Ini udah bisa kan kalian? Oke, segitu saja dari Ibu. Untuk hari ini udah tentang materinya udah habis. Minggu depan kita ketemu lagi. Kalian nanti cari materi yang tadi kata Ibu ya, web 3C. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang Kolsman
dan Rowspan. Sebelumnya ada yang tahu nggak Colspan itu apa dan Rowspan itu apa? Jadi gini ya, Colspan itu adalah singkatan dari kolom span. Nah, kolom span ini, yang dimaksud kolom span ini maksudnya adalah menggabungkan beberapa kolom dalam suatu HTML, tabel HTML. Jadi kolom span dan row span ini adalah termasuk atribut dari HTML. Nah, sebelumnya masih ingat kan ya kolom itu yang mana sama baris itu yang mana? Masih ingat? Masih. Kolom itu yang ke sini, yang ke samping, dan baris itu yang ke sini menjajar. Nah, yang dimaksud kolom span dan row span itu tuh misalnya kayak gini ya contohnya. Contoh kasusnya tuh kayak gini. Jadi, misalnya di sini tuh ada suatu tabel. Nah, misalkan di sini ada nama, terus di sini jenis kelamin perempuan laki-laki. Di JK anggap aja jenis kelamin ya. Jadi yang dimaksud kolom span itu tuh ini gitu. Ini kan tadinya dua kolom kayak gini, terus disatuin jadi menggabungkan gitu loh, menggabungkan antar kolom. Ini kolom spannya 2, berarti menggabungkan 2 kolom. Nah, sama aja row span juga kayak gitu, pengertiannya juga sama, hanya aja kalau kolom span ini kolom dan kalau row span ini baris. Langsung aja ya kita ke coding sama-sama. Bagi yang bawa laptop silahkan buka laptopnya. Ibu ada contohnya itu kayak gini. Kolom span, bisa dilihat ya. Nah, di sini ada HTML tuh, terus body. Nah, si tabelnya itu kan kemarin udah dijelaskan ditaruh di dalam body. Nah, di sini TD kolom span 5, berarti menggabungkan berapa kotak kalau di situnya 5? 5 kotak. Ah, pintar. Jadi menggabungkan 5 kotak. Nah, jadi codingannya itu seperti ini. Silakan langsung aja bisa dicoba ya sendiri. TD kotak 1 kita bikin 5 kotak di bawahnya, terus ntar di atasnya kita berarti menggabungkan 5 kotak di atasnya. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Nah, gimana, ngerti? Nah, itu tadi contoh kolom span. Sekarang kita ke contoh row span ya. Ngerti kan kalau kolom span itu pokoknya ke samping, nyamping aja gitu, digabung-gabungin. Nah, gabungin antara si kolom tabelnya itu. Nah, ini si row span ini kayak gini contohnya. Sama aja kotak 1 sampai 5, cuma bedanya kayak gini. Kalau row span itu kayak gini, bisa dilihat ya. Ya. Nah, sekarang kita bakalan ngegabungin si kolom span sama row span itu dalam suatu tabel. Contohnya kayak gini. Nah, kolom span 2. Di sini berarti nomor 2 si kolom span nomor 2 si kolom spannya itu 2. Gabungin 2 ini, 2 kolom. 2 kolom. Terus row span ini nomor 11 itu berarti nanti ke bawah atau menggabungkan 2 baris. Kita lihat juga. Nah, hasilnya itu bakalan kayak gini. Kelihatan? Ngerti kan ya apa yang udah saya sampaikan? Insya Allah. Nah, sekarang Ibu minta kalian, kan tadi udah lihat codingannya, udah Ibu jelasin juga dan udah lumayan ngerti. Sekarang kalian bikin, coba kalian bikin sendiri kayak gini di komputer kalian masing-masing. Hasilnya sama nggak kayak gini? Ya, Bu. Ya, Bu, bisa sama. Ya Bu, sama Bu. Udah. Sama. Terus coba diganti-ganti, kalau misalkan ini row span-nya 2 diganti 3, coba kayak gimana hasilnya. Kalian coba-coba aja sendiri. Pokoknya coding lagi, coba hasilnya sama nggak kayak gini. Jadi 3, Bu. Oh iya. Gimana? Jadi materi kolom span sama row span itu seperti ini ya. Jadi bisa kalian coba-coba sendiri di rumah. Bikin tabel-tabel kayak gini, terus ntar dimasukin kolom span sama row span-nya. Nah, kira-kira udah paham gak
ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi kita Kolspan sama Rospan? Cukup Bu. Sekarang Ibu kasih soal ya, buat nguji. Kira-kira kalian tuh paham nggak sih sama yang ngerjain, sama yang dijelasin tadi? Penghapusnya di mana? Coba ada yang mau ngerjain ke depan? Salah juga nggak apa-apa kok. Gimana, Divari? Mau? Lihat Bu katanya. Oh iya, dia. Nggak apa-apa kok, salah juga. Langsung ketik tabelnya aja ya Bu. Oh iya. Sambil dia ngerjain, saya absen dulu ya. Iya, Bu. Fauzan, Hadir. Divari, Ada Bu. Desandi, Hadir. Adia, Yo. Fahrul, Sehat Bu. Hilda, Sapi Fitria. lagi izin keluar tadi. Hilda kemana ya? Kok dari kemarin nggak masuk? Ada yang tahu? Sakit Bu katanya. Nanti Kalian bikin juga dong. iya mau lagi Bu. Bu ada penghapusnya nggak Bu? Oke, Kolspan 2 di nomor 1. Terus Kolspan ya di nomor 1. Saya nanya dia ini kenapa Kolspannya 2, kenapa 1 itu dari mana? Kan ini Bu, satu bagian ini membuat 2 baris. Oh iya, pintar. Lanjutkan. Coba deh, udah selesai belum? Ada yang bingung? Apa ya Bu ini tadi teh? Ingat ya, kalau ke bawah itu baris, kalau ke samping itu kolom. Ya Bu. Bisa langsung di sini ya kalau nggak cukup. Sudah Bu, beres. Oke, terima kasih dia. Hasilnya kita periksa sama-sama ya. Sebelumnya ada yang setuju nggak sama jawaban dia ini? Atau mungkin ada pendapat lain? Kelihatan kan ya? Ya. Kita periksa dulu tabel TR.
row span 2 1 berarti yang row span 2 berarti menyatukan berbaris di nomor 1, benar. TD 2, TD 3, TD 4 ya. Terus 5 6 2, nah ya benar. Terus yang ini 7 row span 28 sama TD 9. Iya, Dian benar jawabannya. Gimana? Ada yang punya pendapat lain yang beda dari Dian? Berarti kalian udah bisa dong ya bikin row span sama row span. Oh iya, materi kita untuk row span sama row span cukup segini aja. Nanti ibu kasih tugas buat dikerjain di rumah. Oh iya, buat minggu depan kita akan mempelajari tabel dalam tabel. Jadi pelajari di rumah, cari referensinya, kita bahas minggu depan. Sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, di sini Bapak sekarang akan menjelaskan tentang tabel weight, sel padding, dan sel spacing. Yang pertama dulu ya, tabel weight. Ada yang tahu nggak tabel weight itu apa? Nah, dari kata-katanya tabel width berarti lebar dari suatu tabel. Nah, kenapa sih tabel itu harus diatur lebarnya? Nah, lihat contohnya ini. Kalau kita nggak ngatur lebarnya, jadi dia cuma kayak gini aja nih. Jadi dia cuma kecil di samping doang gitu. Tapi kalau kita coba atur width-nya nih, width sama dengan 500. Kita save. Nah, dia kan akan nambah lebar tuh. Tapi kan kalau dilihat, tapi kalau di gede kecil ini, itu kan dia ngikut. Nah, gimana sih caranya dia biar dia itu lebarnya ngikutin layarnya? Ada yang tahu nggak gimana caranya? Halo, ada yang tahu nggak caranya? Enggak. Nggak ada yang tahu nih, serius? Nah, caranya itu width-nya kita rubah jadi 100%. Kita save. Nah, jadi dia lebarnya akan ngikutin dari layarnya. Oh. Nah, itu tadi pembahasan sedikit tentang tabel width. Nah, yang kedua, sel padding. Apa sih sel padding itu? Ada yang tahu nggak? Enggak. Nggak ada yang tahu? Enggak. Sel padding. Jadi kita dari kata-katanya sel padding. Jadi kita tuh memberikan padding atau padding atau jarak konten dengan si border. Misalnya nih, kebayang nggak? Misalnya kita punya satu nih. Nah kan, misalnya kita kalau ini satu dengan jarak border atas dan bawah kan nempel. Nah, gimana sih caranya biar kita itu bikinnya tuh agak jauh gitu jaraknya antara konten dengan si bordernya? Nah, caranya itu kita menggunakan sel padding. Gimana sih caranya sel padding itu? Nah, sel padding itu ditaruh di tabelnya itu, di tag tabelnya. Gimana? Nah, kita contohkan sel padding, sama dengan 10. Kita refresh. Nah, bisa dilihat kan bedanya? Kalau sel padding, kalau pakai sel padding itu dia ada jarak tuh antara tulisan isi bahasa Indonesia dengan atas bawahnya ada jaraknya. Nah, terus yang terakhir, materi yang terakhir yaitu tentang sel spacing. Ada yang tahu nggak sel spacing itu apa? Enggak. Belum pada baca ya nih ya di rumah? Belum, Pak. Sel spacing itu memberikan spasi antar sel atau antar kotak. Gimana sih caranya? Ya, kita coba ya. Ya. Sel spacing. Spacing sama dengan
10. Kita save. Nah, bisa lihat nggak bedanya? Jadi kalau pakai cell spacing itu antar selnya dia memiliki jarak. Udah pada ngerti kan? Iya. Nah, sekarang coba satu orang maju bikin dari awal sebuah tabel yang punya tabel width-nya diatur, punya cell padding sama cell spacing. Coba siapa yang mau maju? Saya Pak. Ya, Mas Gani. Tabelnya berapa itu Pak? Berapa sel? Satu baris 2 kolom aja. Satu baris 2 kolom. Isinya apa Pak? Terserah. 1 2 aja. Angka 1, terus kolom kedua angka 2. Coba temen anak-anak, ini jawaban ini bener nggak? Benar. Ayo, benar apa enggak? Nah, kita lihat. Tadi ingat nggak? Cell padding sama cell spacing naruhnya di tag table, bukan di TR. Jadi harusnya. Salah ya Pak. Jadi harusnya Adanya di. di table. Oh. Padding sama dengan 10, cell spacing sama dengan 10. Nah, udah jelas belum? Udah. Kalau udah, untuk sekarang materinya sampai sini dulu ya. Ya Pak. Kita lanjutin minggu depan. Nah, sekian dari Bapak untuk hari ini. Mohon maaf kalau Bapak ada salah kata. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi tentang satu, memberikan warna pada tabel. Yang kedua, itu menyisipkan gambar pada tabel. Kita masuk ke materi yang ke-1, yaitu memberikan warna. Dalam memberikan warna, kita menggunakan atribut background color. Contohnya, tabel Nah, kalau kayak gini, nanti warna di tabelnya itu pasti putih. Kita mau kasih warna misalnya di baris ke-2. Gimana sih biar ada warnanya? Kita ini hapus dulu, terus kasih ini background color sama dengan kutip. Warnanya mau apa? Merah, red.
tutup, terus kasih tulisan contoh baris 2, terus tutup TD. Nah, ini maka di baris 2 ini warnanya akan merah. Memberi warna pada tabel ini kita bisa kasih di tabel di TR dan TD. Apa sih bedanya? Kalau di tabel, kalau kita kasih di tabel, maka semua tabel yang kita buat warnanya akan sama. Kalau di TR, maka barisnya aja yang akan sama. Kalau di TD, maka tiap tabelnya akan berbeda warna. Ini beda warna, beda warna, beda warna, beda warna. Oke, kita lihat di sini. Contohnya ini yang di tabel, memberi warna di tabel. Ini kalau di tabel maka semuanya warnanya akan sama. Kalau di TD itu warnanya pasti akan berbeda-beda seperti ini. Kan berbeda-beda. Wah. Oke. Tadi kita udah belajar tentang memberikan warna pada tabel ya. Nah, yang kedua, kita akan menyisipkan gambar pada tabel. Gimana sih cara menyisipkan gambar pada tabel? Udah pada tahu belum? Belum. Oke. Sekarang kita akan menyisipkan gambar. Kalau memberikan warna itu pakai background color. Kalau menyisipkan gambar itu pakai image search SRC. Nih, pakai ini. Namun sebelum menyisipkan gambar itu, kita harus mensatu folderkan gambar yang akan kita sisipkan pada tabel. Contohnya di sini deh. Contohnya ini hapus dulu. Kita akan sisipkan pada baris kedua nih ya. Jadi kalau tadi kita tulis background sama dengan kutip red, sekarang kita tulis image search sama dengan kutip project atau nama gambar yang akan kalian sisipkan. Oke, kita contohkan. Wow. Ini nih, lihat di sini. Image search project.jpg. Kita sisipkan di baris ke-1 kolom ke-4. Nah, coba kita lihat di sini. Nih. Wow, gambarnya akan muncul kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke evaluasi? Kalau misalnya masukin warna dan gambar sekaligus di satu tabel gimana, Bu? Oke, sebelum Ibu jawab, ada yang bisa mengerjakan di depan? Tidak ada, Bu. Atau mau coba gitu? Coba dulu. Enggak. Gimana, Bu, soalnya? Gak ngerti, Bu. Saya kan nanya. Gak ngerti. Kan kita mau ngasih, kita mau memberikan warna dan menghasilkan gambar pada satu tabel yang sama. Pertama, kita bikin tabel. Terus kita mau sisipkan gambarnya di baris keberapa, kolom keberapa? Baris 2 kolom 2.
baris 2 baris 1 kolom 1. Hapus dulu ya. Contohnya ini baris 2 kolom 2 aja ya. Kita masukin gambar. Tinggal tambahin di TD ini. Jadi jangan dulu tutup. Kita kasih image search. Tapi jangan lupa masukin gambarnya dalam satu folder. Misalnya image gambarnya. .jpg. Tutup, terus kasih nama TD. Terus mau memberikan warna, tinggal misalnya ini mau kasih warna, tinggal kasih big color sama dengan warnanya dari dulu ya. Oh, ada yang merasa janggal nggak di sini? Ada. Iya, Bu. Apa coba? Coba ke depan. Siapa yang merasa ada yang aneh di sini? Dian katanya Dian. Fitria, coba ke depan. Mencoba itu. Ada yang janggal nggak di sini? Apa coba yang janggal di sini? Ini ke sini. Cobain aja. Si salah. Di mana? Ini kita mau masukin gambar sama memberikan warna. Ada tabel, tapi coba yang mana? Pada tabel. Di satu tabelen atau di banyak di sini nggak di spesifikasi? Jadi tiap pada tuh ini tabelnya nanti ada gambar. Gambarnya satu, terus warna. Warnanya sama semua. Boleh sama semua, boleh beda ya bisa aja. Jawabannya hampir betul. Coba yang lain. Ada yang oke, Zahra sini. Boleh maju. Oh iya udah tuh. Kita aja deh. Kita boleh maju. Di sini. Di sini apa coba yang janggalnya? Atau ada yang salah nggak di sini? Coba. Kalau kayak gini benar dulu. Boleh duduk dulu. Iya, benar sekali. Di sini itu tinggal ditutupin ini,
melanjutkan materi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih di dalam tabel, hari ini kita akan lanjut materinya tentang align di dalam tabel. Sebelumnya ada yang tahu nggak align itu apa? Enggak. Align sendiri ya, berasal dari kata alignment, yaitu sebuah fungsi dalam pengolah kata untuk pemerataan. Misalnya, kalian bikin tugas dari guru nih, ada tugas bikin makalah. Nah, di makalah kan kalian ketik panjang tuh. Biasanya kalian gunain juga align, yaitu align kiri kanan kan biar kelihatan rapi di dalam tugas kalian di dalam naskahnya. Nah, di HTML juga itu sama, align sendiri digunakan untuk menyusun kata di dalam HTML kalian supaya rapi tampilannya dan enak dipandang. Nah, align sendiri itu ada 4. Ada align left, align left kan artinya kiri kan dalam bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia. Jadi align left itu adalah sebuah pengaturan pemerataan untuk rata kiri. Align left itu secara default sudah digunakan di dalam tabel. Jadi misalnya ini Bapak udah membuat sebuah tabel dengan border 1 dan lebarnya 150. Ada di dalam tabel itu ada kolom nama dan mempunyai baris 3 baris. Nama yang pertama Budi, Fitri, dan Rina. Tanpa ada align, apabila kita jalankan di dalam sebuah browser, maka tampilannya akan tetap tampilan default dari tampilannya itu nama Budi tuh align left. Jadi di HTML itu sebuah kata yang ditulis itu sudah default, secara default terata kiri. Selanjutnya itu ada align right. Align right itu kebalikan dari align left yang tadi semua kalimat itu disimpan rata kiri, sedangkan align right sebuah kalimat disusun diratakan sebelah kanan. Coba kita rubah yang ini, ditambah di kolom TH ditambah fungsi align sama dengan yang kita akan pakai adalah right, ratakan untuk rata kanan. Kita jalankan lagi di browser. Yang nama kita bisa lihat perubahannya dari yang nama tadi disimpan rata kiri, tapi setelah kita tambahkan fungsi align right, maka nama sendiri itu akan berubah, pindah untuk jadi rata kanan. Selanjutnya untuk align ada align center. Untuk align center ini yaitu fungsinya untuk meratakan sebuah kata atau kalimat di tengah-tengah, disimpan di tengah. Jadi yang nama kita coba lagi yang nama ini kita rubah, tidak jadi lagi rata kanan tapi jadi rata di tengah. Kita rubah yang right jadi center, yang nama kita jalankan lagi di
terpleset tuh. Yang nama berubah posisinya, tidak lagi rata kanan tapi berada di tengah-tengah tabel. Nah, selanjutnya di align ada align justify yang merupakan gabungan dari align left sama align right. Jadi kalimat atau kata di dalam tabel yang kita buat, kita pakai align justify, maka kalimat tersebut akan menjadi rata kiri, rata kanan yang biasa kita gunakan juga di Word untuk sebuah makalah tugas. Nah, kita juga kalau di sini kita tidak bisa coba karena nama sendiri itu pendek. Biasanya justify ini digunakan untuk kalimat-kalimat yang panjang, tapi kan di dalam tabel jarang sekali kita memasukkan kalimat atau kata yang panjang. Kan tabel sendiri kan hanya intisari informasi kan. Sekarang coba kalian bikin coba salah satu di antara kalian maju untuk membuat tabel dengan beberapa fungsi lain. Tugasnya adalah seperti yang di PowerPoint ini. Apakah ada yang bisa maju untuk mencoba? Langsung aja ketik codingan untuk tabelnya sendiri. Ya, maju. Ya, silahkan.
terima kasih untuk Hilda yang sudah mengerjakan. Mari kita sama-sama periksa pekerjaannya. Dari yang tabel tadi, untuk yang pertama ada align light untuk barang, benar kan? Terus ada align center untuk kolom jumlah, benar juga. Dan untuk align right untuk kolom harga. Begitupun selanjutnya untuk meja isian barang ada pakai light 9 untuk isian jumlah pakai align center, dan 80.000 untuk kolom harga pakai align right. Ya, sudah benar pekerjaannya. Bapak kira kalian sudah bisa mengerti tentang materi ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini Bapak akan membahas materi tentang tag di dalam suatu tabel. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu pengertian suatu tabel kan? Lupa. Jadi tabel itu satu kesatuan dari baris dan kolom yang dibuka dengan tag tabel dan ditutup dengan garis miring tag tabel itu sendiri. Nah, di dalam HTML memang satu kesatuan ini sudah disebut tabel. Namun, jika kita inputkan teks di dalamnya, teks itu tidak akan terlihat. Karena apa? Teks itu terlihat, tapi tabelnya tidak terlihat. Karena dari pengertian tadi, tabel itu satu kesatuan dari baris dan kolom. Jadi kita tambahkan tag tr untuk barisnya, ditutup dengan slash tr, juga tag td ditutup dengan tag td itu sendiri. Baru kita inputkan teks, dan teks itu akan muncul di dalam suatu tabel. Nah, permasalahannya, apakah kita hanya bisa menginputkan teks di dalam suatu tabel itu? Bagaimana jika kita ingin membuat satu paragraf di dalam tabel itu? Nah, ada yang tahu tidak caranya? Tidak. Nah, ini ada beberapa contoh tag di dalam HTML seperti P untuk paragraf, UL untuk unordered list, untuk heading, dan bold dan sebagainya. Nah, kalian bisa cari di internet sisanya. Nah, kembali ke permasalahan yang tadi, bagaimana jika kita ingin membuat satu paragraf di dalam suatu tabel? Nah, kalian cukup menambahkan tag P atau paragraf di dalam teks tersebut. Maka kalian akan membentuk suatu paragraf di dalam tabel tersebut. Nah, jadi perbedaannya jika tidak kita memakai tag tersebut, teks akan terus ke samping. Karena jika kita enter di dalam HTML itu tidak akan berpengaruh jika kita, kecuali jika kita memakai tag BR, itu juga memakai tag. Nah, terus apalagi yang bisa kita inputkan di dalam suatu tabel? Kita juga bisa membuat link. Dimana tahu kan link itu apa tagnya? Sudah. Nah, tag link itu diawali dengan A, terus tautannya mau kemana. Lalu di sini kalian bisa tuliskan link atau apa saja di sini. Ditutup dengan slash itu sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh untuk paragraf. Nah, ini perbedaan memakai tag paragraf dengan tidak memakai tag paragraf. Jika kita memakai tag paragraf, tulisan akan ke bawah, dan jika tidak, tulisan akan terus menyamping. Nah, selanjutnya untuk link. Jadi kita bisa membuat link selain membuat paragraf. Jadi jika kalian membuat artikel dan di dalamnya terdapat suatu link, kalian hanya cukup menambahkan tag ini. Selanjutnya, oh ya, satu lagi untuk membuat list. Contoh yang lainnya untuk list, sama
sama seperti membuat tabel seperti biasanya, kalian hanya cukup untuk menambahkan tag UL atau OL untuk membuat list tersebut. Materi dari Bapak mungkin cukup sekian, tapi sebelum Bapak akhiri, Bapak minta satu orang untuk menyelesaikan satu soal. Bapak ingin membuat suatu tabel yang di dalamnya terdapat tulisan form dalam format bold, yang di dalamnya terdapat input text dan terdapat linknya. Ada yang mau mencoba? Ya, silakan. Hanya berbentuk tabel, di dalamnya ada tulisan boldnya, ada input text dan terdapat link. Sana. Jelaskan. Ya, tangan menjelaskan ya. Ini dalam format Word terdapat input text dan ada link di dalam suatu tabel. Ini di mana? Di sini. Sedikit. kasih Dasdani. Nah, mari kita periksa jawaban Dasdani. Kita membuat suatu tabel, dibuka dengan tabel dan ditutup dengan tabel. Lalu ini terdiri dari satu baris dan satu kolom. Dibuka dengan TR untuk barisnya, TR, dan ditutup dengan TD untuk kolomnya. Sekarang kita periksa isinya. Seperti ada yang ketinggalan Dasdani untuk tulisan formnya itu sendiri. Kita diawali dengan tag bold dan tulisan form. Lalu untuk input teksnya itu sendiri, oke, sudah benar. Diawali dengan input, lalu ada BR untuk bawahnya, dan dengan tombol itu button untuk suatu tombol. Oke, supaya kalian sudah cukup mengerti akan materi ini, Bapak akhiri saja pertemuan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
anak-anak, kita akan membahas tentang hari ini tentang tabel dalam tabel. Kalian tahu nggak tabel dalam tabel itu apa? Enggak. Jadi tabel dalam tabel itu bentuknya seperti ini. Jadi ada tabel besar, ada tabel besar. Nah, di salah satu selnya itu kita bikin tabel. Contoh, kita bikin selnya tuh di kolom pertama baris kedua. Jadi di sini, kalau di sini ya. Nah, kita bikinnya tuh itu juga apa? Kolomnya 2, rowsnya juga 2. Jadi bikin gini. Di sini tuh tabel. Ini tabel besar. Tabel besar. Ini tabel kecil. Kegunaannya seperti dipakai seperti kayak gini. Di sini ada ada nama, nilai. Terus di sini kan ada mata kuliah gitu. Mata kuliah. Dan misal contoh di swab. Terus di sini ada pemrograman. Nah, di sininya itu kita tuh akan membuat tabel dalam tabel seperti ini. Cara membuatnya itu sama seperti kita membuat tabel. Seperti saat kita membuat tabel kan pasti ada tabel. Nah, di dalam tabelnya itu terserah kita mau meletakkannya di mana, di baris keberapa, di kolom keberapa. Kalau untuk di baris ke 1, kolom kedua seperti ini. Jadi ada TR, terus di sini TD lagi. Bentar, baris pertama, kolom kedua kan TD lagi. Ini TD dan NDSP. Tahu kan dan NDSP itu apa? Itu dan NDSP itu adalah standar pemrograman dalam desain web untuk spasi, alias selnya itu ntar kosong. Ini juga TD. Ininya tuh, ini baru tabel lagi. Nah, ini menandakan bahwa ntar kita akan bikin tabel itu seperti ini. Ini kan tabel besar TR. TR itu berarti baris. Nah, TD pertama itu kolom berarti di sini. Di sini ini dari DSP berarti spasi. Di sini baru tabel. Berarti kita bikin tabelnya di sini. Nah, terserah kita mau bikin tabel seperti apa. Jika kita membuatnya ingin seperti 2x2 tinggal TR. Maaf, kita bisa rubah di sini ya. Ini ada TR, ada tabel TR. Kita habis TR kan TD lagi. TD. Terus dan NDSP. Lalu kita tutup TD. Terus kita bikin TD. Lalu dan NDSP lagi. Lalu kita TR lagi. Ini tutup TR TD. Jika kita menulis tabel ini seperti ini, maka akan hasilnya seperti ini. Jadi ini kan udah 4, kita bikin 4 pertamanya. Lalu kita bikin lagi tabel di sini. Ini tabel lagi seperti ini. Jadi bentuk tabelnya itu seperti ini.